Nih, udah mulai ya teman-teman. Selamat datang di episode yang kedua Dev Talks, series terbaru di Coding Indonesia ya. Untuk yang penasaran apa itu Dev Talk, silakan tonton episode yang pertama ya. Jadi di minggu kemarin itu kita sudah mempublish episode yang pertama series terbaru ya, yang ada di channel di Coding Indonesia. Dan mungkin teman-teman penasaran apa sih itu DevTalks. Jadi DevTalks ini kita bakal ngomongin teknologi ya, teknologi, kemudian update-update yang ya tentunya seputar teknologi. Jadi kalau teman-teman mencari bahasan politik, mohon maaf di sini nggak ada bahasan tersebut ya. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Karena kalau sekarang ya di Bandung, di kantornya di Coding itu baru selesai hujan. Ini cuacanya agak dingin-dingin gimana gitu. Makanya tadi kita menghangatkan diri dulu ya. Di api unggun ya, walaupun ya gimmick ya. Tapi gak apa-apa. Biar lucu, gak kaku. Oke, ngomongin tentang sehat nih ya. Di Coding itu kita punya apa ya sebutan yang cocok ya? Challenge-nya itu running challenge ya. Betul. Mungkin teman-teman yang follow live at Coding itu kemarin sempat merepost beberapa story teman-teman di Coding itu yang sedang apa kemarin long run. Ya, long run, challenge juga. Nah, waktu di Bali juga ada. Oh iya di Bali ya. Enak ya, ombak, lari pinggir pantai. Yes. Minum air kelapa bisa langsung metik ya. Yes. Waduh. Oke, nah ngomongin tentang running challenge sendiri mungkin Dadan bisa coba ceritain nggak apa sih running challenge ini? Karena ya kalau dilihat teman-teman di Coding itu kadang sering lari sore-sore ya kan, itu gimana? Karena aku jarang ikut challenge-nya. Waduh. Mungkin perlu kapan-kapan ikut. Boleh. Nah ini gimana sih? Jadi running challenge itu salah satu ya inisiatif atau dari di Coding sendiri untuk ya agar kerja lebih balance aja. Enggak, kan kita kebanyakan ya duduk di kursi gitu ngoding segala macam. Jadi harus diimbangi juga sama gerak-geraknya. Jadi ya salah satu inisiatifnya di Coding Running Challenge itu sendiri. Di Coding Running Challenge ini biar kita tetap sehat ya. Karena betul. Kita itu kan ya sebagai pekerja yang kerjaannya itu duduk ya. Jadi untuk mengimbangi itu ya kita harus olahraga. Betul. Ya walaupun aku nggak ikut challenge-nya. Waduh. Nah, kamu udah berapa kali ikut challenge? Setiap challenge aku ikut sih. Tiap challenge ya? Iya. Udah dapat apa aja? Waduh. Apa ya? Kan challenge ya, challenge itu kan ada rewardnya. Mana Bapak Menpora kita ini? Kebetulan dia tadi hadir. Waktu itu menang Langganan Strapa setahun. Wis. Lumayan. Lumayan ya setahun ya. Berapa tuh kira-kira? Apanya? Kalau misal kita bayar. 500 lebih kurang lebih. Wah 500 lebih kalau buat seblak kayaknya seminggu kenyang ya. Kenyang itu sama sakit perut. Waduh bener sekali. Nah tapi di running challenge itu kita buat platform sendiri. Awalnya kita pakai Strava tapi akhir-akhir ini kita untuk memenuhi kebutuhan challenge di Coding sendiri kita buat platform gitu. Berarti nggak pakai Strava? Tetap ada koneksinya sama Strava, jadi menggunakan API Strava tapi kita olah lagi, kita gunakan data-datanya agar lebih memenuhi kebutuhan gitu. Oke, berarti platformnya itu buat ini ya, ngebaca data doang ya? Iya, di sana bisa diolah leaderboardnya gimana sesuai kebutuhan. Oke, kenapa tuh pakai bikin platform sendiri itu kenapa kira-kira? Karena ya di Strava sendiri memang udah bagus tapi tetap ada limitasinya gitu. Jadi ya perlu premium lah atau apa. Subscribe 500 ribu yang tadi ya? Tadi. Jadi kita buat platform sendiri supaya lebih fleksibel lah kebutuhannya. Jadi semua bisa ikut. Betul sekali. Oke, nah ngomongin tentang platform nih, kamu tahu nggak platform challenge-nya itu dibangun pakai apa? Nah, setauku platformnya itu dibangun dengan tech-stack Next.js. Next.js, React berarti ya? Iya, kalau nggak salah. Gimana? Mas Alpian tahu gimana soal platform itu? Oke, jadi kebetulan
Ya tadi gimmick aja ya nanya-nanya. Padahal aku salah satu kontributor dari platformnya. Jadi platform challenge kita itu pakai Next.js. Jadi Next.js di situ salah satu platform yang kita pilih. Sebelumnya kita itu emang coba eksplorasi beberapa framework yang bisa digunakan ya Den. Cuman waktu itu karena ya aku sebagai salah satu kontributor itu sedang belajar React. Tentunya belajar React di decoding ya teman-teman. Bisa banget. Bisa banget, ada learning path-nya full dari dasar sampai expert. Ya, Mantap sekali. balik lagi. Ya. Jadi ya waktu itu karena lagi belajar React, akhirnya memutuskan untuk ya udah pakai React aja gitu. Dan coba cari-cari kira-kira framework apa nih yang cocok ya kan. Emang ada beberapa pilihan kayak kemarin itu sempat nyobain Remix, kemudian Next.js tentunya. Tapi ya hati berlabuh di Next.js gitu. Dan ngomongin tentang Next.js ini kemarin itu baru meluncurkan versi terbarunya. Versi berapa tuh? Versi kalau aku nggak salah ya, kalau teman-teman mungkin kalau misal aku salah menyebutkan versinya mungkin teman-teman bisa coba koreksi di kolom komentar ya. Tapi kalau aku nggak salah itu versi 14 Den. Oke. Jadi ya sebenarnya ada hal yang lucu di Twitter ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mengikuti terkait update dari Next.js ini. Jadi sebelumnya di versi 13 Next.js itu ingin meluncurkan gaya kita dalam membangun aplikasi menggunakan Next.js. Jadi di bawah versi 13 itu kalau kita lihat kita itu mau kayak melakukan tapi kalau misal kita mau mengatur routing itu berbeda dengan versi yang terbaru ini. Dan kalau misal kita lihat Twitter itu kemarin sempat dijadiin bahan bercandaan. Ya, kemarin juga sempat lihat rame sih. Iya, rame banget. Tapi apa sih yang bikin rame itu sebenarnya? Oke, jadi si Next.js ini kalau aku nggak salah ya, kalau misal teman-teman ingin mengkoreksi silakan. Nah, jadi kemarin itu si Next.js itu kayak membuat fitur. Sebenarnya fiturnya itu sudah lama dan sebenarnya udah kita bisa cobain. Cuman emang versi stable-nya itu baru dirilis kemarin. Jadi kita itu sebenarnya bisa melakukan bisa menjalankan fungsi yang seharusnya dijalankan di server atau di back end itu seperti kita jalankan di front end. Contoh misal kita punya halaman dashboard tuh, ya kan. Nah, data dari dashboard itu seakan-akan kita tuliskan kode untuk dapetin datanya itu di dalam front end tersebut. Padahal emang enggak sih. Dan itu banyak ada banyak meme yang aneh-aneh gitu. Ya kan? Kayak bisa kayak nulis langsung query di front end itu benar atau cuma bercandaan sih? Sebenarnya kalau kita nulis kodenya itu emang kelihatannya kayak kita nulis di kode front end-nya. Tapi si Next.js itu ketika menjalankan kode tersebut itu bisa dikatakan bukan dijalankan di level front end. Jadi kayak si Next.js ini kayak kita menandai kalau fungsi tersebut itu bukan dijalankan di front end atau istilahnya itu di client gitu, di client side, tapi di server side. Cuman emang kodenya itu ditulisin di front end. Jadi kelihatan kok kayak nggak aman gini kodenya ya kan. Nah, dan ya balik lagi ya, sangat banyak meme-meme yang kalau kita lihat di Twitter itu banyak banget ya. Ini salah satu contoh meme-nya. Ya, salah satu contohnya ini dari sampai bisa use binary loh. Ada yang use kernel. Use kernel. Jadi kita bisa restart laptop dari web gitu. Waduh, sangat canggih ya. Dan ya ini bisa dibilang emang jadi salah satu hal yang mungkin ada sebagian developers yang senang akhirnya fitur tersebut diadain di Next.js ya, karena aku dulu belum lama ini berdiskusi juga dengan tech lead-nya di coding ya. Kita juga sempat ngebahas tandingan mungkin dari si Next.js ini yaitu Remix. Jadi sebenarnya Remix itu sebelumnya udah punya fitur yang mirip-mirip. Dan dia coba mengadaptasi fitur tersebut si Next.js ini.
Cuman karena Next.js ini emang sering dibicarain, makanya ketika ada hal-hal yang baru yang jarang dilihat, ya makanya dibully lah istilahnya ya. Jadi seperti itu. Dan kalau misal kita lihat Twitter, ada yang kayak setuju, ada yang nggak setuju juga gitu terkait updatean atau rilis terbaru dari si Next.js ini. Bahkan kemarin juga kalau misal kita coba mundur lagi ke belakangnya, itu kan kalau nggak salah ada runtime terbaru ya untuk jalanin JavaScript. Ban atau bun atau ban ya bacanya. Gimana bacaan bun, ban? Ya itulah. Nah, itu. Tapi tulisannya BUN. BUN, bukan BUMN ya. Waduh. BUN teman-teman. BUN. Jadi kemarin pas bun ini rilis versi stable-nya, itu emang bisa langsung untuk menjalankan Next.js. Cuman emang ya namanya juga versi terbaru ya, karena kalau kita di Android biasanya versi stable itu biasanya yang ada ekor-ekornya. Kalau 1.0.0 lah itu nggak stable itu ya. Jadi kayak gitu kalau kita ngomongin tentang Next.js. Oke. Nah ngomongin soal Next.js, nah aku kan basicnya Android gitu. Ya. Itu si Next.js itu bisa nge-cover front end sama back end juga atau gimana? Terus ya hubungannya sama pembuatan platform. Cara tadi gimana tuh penggunaan Next.js-nya? Oke. Jadi ya sebagian besar Next.js ini digunakan untuk tentunya di sisi front end. Karena kalau kita ngomongin terkait datanya, itu kan datanya kita ambil dari dari Strava kan. Iya. Cuman emang data dari Strava ini, dan tentunya Strava sendiri kan punya limitasi yang ya kadang sangat mengasihkan ya limitasinya. Jadi emang menantang. Bagaimana caranya biar kita itu untuk dapetin datanya itu tetap real time gitu. Makanya data yang coba kita dapetin dari Strava itu kita simpan dulu di database. Oke, pakai database apa tuh? Kalau database-nya sendiri kebetulan tim yang mengembangkan platform ini dia pakai Supabase. Oke. Dan database-nya itu kalau aku nggak salah pakai Postgre. Oke, iya Postgre. Jadi gitu. Nah cuman kalau misal kita ngomongin tentang database berarti kita butuh yang namanya back-end kan. Iya. Karena ya nggak mungkin juga kita ngehit database dari front end gitu. Justru malah tambah kocak kalau misal kayak gitu kan. Nah, itu tadi terkait front end. Jadi front end itu ya tentunya untuk menampilkan informasi-informasi yang memang dibutuhin di platformnya. Okay. Nah, kalau back end-nya sendiri ya tentunya dia untuk narik data dari data yang sebelumnya kita simpan ya dari Strava tadi. Baru itu data tersebut ditampilkan di front end. Dan dari segi flow-nya sendiri, Next.js ini kan udah diakuisisi oleh si Vercel ya. Vercel. Dan itu aku lupa diakuisisinya itu mulai versi berapa. Tapi emang sekarang udah diakuisisi dan beberapa fitur yang ada di Vercel yang biasanya kita pakai itu bisa kita pakai juga di Next.js. Salah satunya itu fitur serverless API. Jadi kita itu bisa membuat backend ya dalam tanda kutip. Itu cukup bikin folder API, kemudian kita bikin file JavaScript-nya sebagai handler. Nah itu bisa langsung jadi root. Jadi kayak gitu. Jadi si Next.js itu bisa handle front end juga, back end juga. Bisa. Nah ngomongin soal front end sama back end, ingat tadi si Next.js 14 ramai juga di Twitter. Nah ini juga ada yang rame-rame juga. Tapi ini dari Indonesia. Ada sedikit diskusi atau debat soal front end, terutama udah database ya. Ini, ini dia. Apa nih? Design DB ngikutin FS sih. Saya jelas nggak tuju. Oh, kayaknya aku pernah lihat nih kemarin. Jadi Jadi yang didiskusin itu si desain DB itu ngikutin front end atau ya front end ngikutin DB. Oke, mungkin gimana menurut Salvian? Kalau secara teknikal mungkin aku nggak bisa menjawab ya. Mungkin yang bisa menjawabnya itu
tag clipnya di coding ya. Kebetulan dia lagi di sebelah, nggak in frame. Ya, tapi nanti kita undang untuk kita tanya-tanya. Nanti ya. depannya kita undang Techlin juga. Tapi kalau misal kita lihat dari sisi implementasi di platform challenge, nah ini yang mungkin agak sedikit menarik ya, karena mana yang duluan ya, karena kan tadi DB ngikutin front end, berarti front end yang duluan dong kalau kayak gitu. Nah kalau di platform challenge sendiri itu tentunya desain database-nya terlebih dahulu dibuat. Kenapa? Karena data yang akan disimpan itu didapat dari Strava, di mana itu sudah punya strukturnya, jenisnya apa, data yang bakal disimpan itu seperti apa juga, itu sudah ada. Jadi kita tinggal coba mereplikasi struktur data yang dikembalikan itu menjadi skema database. Kemudian ya udah kita simpan di situ di database yang sudah kita buat, dan barulah si front end ini itu menyesuaikan dengan database yang sudah kita buat tentunya. Iya. Oh ya, aku juga nggak tahu sih kalau dari pandanganku kayaknya sulit juga, nggak tahu kebutuhannya. Tapi kalau database ngikutin front end agak sulit atau nggak bagus, tapi kayaknya bisa ngikutin API spec ya. Dan database itu bisa jadi apa ya? Ya jadi buat API spec dulu. Jadi si database yang ngikutin itu, front end yang ngikutin itu. Jadi ada satu pakem atau ya kerangka yang bisa dipakai kalau mau pengerjaan barengan gitu. Biar enak gitu ya. Jadi nggak bakal ada drama-drama ya. Nggak ada, bisa tuh jalan tengah ya. Ya jalan tengah. Emang jalan tengah itu kadang sulit ditemukan ya, karena ya yang front end dengan apa ya istilahnya, dengan egonya ya. Kemudian back end juga ya sebenarnya simple ya sebenarnya ya kita tinggal bikin API spec. Nah ini berdasarkan platform ya teman-teman ya, sekali lagi ini preferensi pribadi juga enggak gitu. Jadi menghakimi enggak. Jadi emang ini yang kita implementasi juga di platform kemarin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat sendiri atau ya cara sendiri, mungkin bisa share juga di kolom komentar tentunya. Boleh, dan tentunya akan sangat bagus ya. Kalau misalnya teman-teman menuliskan cara yang teman-teman pakai, ya mungkin bisa aja kita bahas di DevTalk berikutnya gitu. Betul sekali. Jadi seperti itu Dan terkait platform sport challenge yang saat ini ya alhamdulillah dipakai dan stabil ya, karena ya namanya juga playground, jadi kita nyari yang gratisan. Oke. Jadi seperti itu. Oke, tadi kita banyak ngomongin soal Twitter nih. Drama-dramanya banyak di Twitter. Nah, kemarin juga Twitter sendiri cukup si Elon Musk khususnya yang punya Bapak Twitter. Elon ya, ini Bapak Elon emang kadang-kadang. Nah, ini dia baru aja belum lama ini punya perusahaan baru, tapi di bidang AI, dan si perusahaan ini juga ngeluarin model AI baru, itu yang namanya Grok. Nah, pernah aneh banget namanya Grok. Nama juga Elon Musk. Kalau nggak Elon nggak aneh. Nah, gimana Mas? Pernah baca-baca atau ini soal Grok ini? Nggak terlalu mengikuti ya, cuman kemarin pas sempat rame ya di Twitter tentunya itu sempat ngikutin juga. Ada yang ya seperti biasa ya kalau Elon mengeluarkan hal-hal yang baru, tentu ada yang excited, ada juga yang kalau bahasa netizen itu nyinyir ya terkait apa yang mungkin dirilis yang baru oleh Elon. Aku cukup walaupun nggak terlalu mengikuti ya, tapi kemarin sempat sekedar tahu aja. Oh ternyata si Bapak Elon atau si Memang Elon ya, ini mengeluarkan hal yang baru lagi. Sebenarnya kalau ditanya excited apa enggak, untuk orang seperti aku yang mungkin jarang ya berurusan dengan hal-hal yang berbau AI, itu mungkin ya udah sekedar tahu aja gitu. Dan ngomongin AI sendiri, berarti kan ya teman-teman mungkin udah tahu lah ya, sekarang itu kita punya atau mungkin teman-teman sering juga itu pakai ChatGPT. Ya, ChatGPT, ada Bard juga. Ada Bard.
Kemudian ada juga yang sering generate gambar-gambar itu apa tuh? Dolly ya. Dolly. Iya, Ada lagi yang satu yang di Discord, tahu nggak? Midjourney. Ya, Midjourney. Mungkin teman-teman pernah lihat ini postingan di Instagram yang jadi karakter Disney. Oh iya. Nah, itu image yang di-generate oleh AI. Ya, tapi ya aku sebagai pengguna AI nggak tahu di belakangnya seperti apa. Tapi itu emang bisa dibilang cukup canggih ya untuk ukuran sekarang yang banyak bermunculan. Kalau dengan munculnya Midjourney, Dolly itu mengancam para desainer gitu. Ya kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana gitu. Tapi ya kondisi sekarang emang udah kayak gitu. Nah balik lagi ke si Grok tadi. Aneh ya Grok. Kenapa Grok ya? Nah si Grok ini kabarnya mau penggunanya seperti ChatGPT. Jadi kita generatif AI yang kita ngasih pertanyaan dia ngejawab. Cuma kalau nggak salah pendekatannya agak beda gitu. Jadi mungkin nggak agak nyeleneh kalau lihat contoh-contohnya jawabannya gitu. Jadi kayak sarkas atau apa gitu. Terus kelebihannya juga dia itu nanti tentu terintegrasi dengan Twitter sendiri. Jadi dia istilahnya up to date dengan trending Twitter gitu. Bot Twitter jadi. Kurang tahu nanti gimana. Tapi kayaknya dia tentu punya akses ke Twitter langsung gitu. Jadi bisa training data-data di Twitter. Itu si Grok itu. Berarti kalau misal ada yang nyebarin hoax, itu otomatis suspend. Waduh, kayak buzzer. Aduh, buzzer ya. Buzzer ini Buzzer AI. Buzzer Elon Musk ya maksudnya. Buzzer Elon Musk. Buzzer AI ya teman-teman, bukan buzzer yang lain. Sekali lagi seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, kalau misal mau nyari informasi selain teknologi ya, contoh politik, mohon maaf di sini kita nggak bahas. Jadi seperti itu Grok ya Den ya. Ya cuman aku kadang masih merasa aneh ya namanya. Kenapa harus Grok gitu? Kenapa? Kan ada NG-Rock itu kan oke lah masih NG-Rock, Engine X. Adalah. Terus kenapa nggak pakai X ya? Biasanya Elon Musk itu ada XX-nya, XPSX. Nah itu juga aku masih penasaran. Kenapa X-Roxo gitu? Iya. Jadi aneh aja ya, tapi ya nama juga Bapak Elon ya kan. Jadi ya suka-suka dia lah, yang punya bebas, duit orang juga ya. Kaya mah bebas ya. Orang kaya bebas. Nah, soal AI lagi, masih berhubungan sama AI. Dan di Twitter lagi ini, memang AI dan Twitter ini selalu memberikan informasi. Di minggu kemarin juga ada yang istilahnya? Apa tuh? Perangkat baru AI dari brandnya itu Humani, namanya AI Pin. Apa ini? Samsung Fold, bukan? Ini sempat trending juga dia di Twitter luar. Jadi si AI Pin ini istilahnya perangkat perangkat keras yang bisa terintegrasi dengan AI. Nah ini kayak mic ini sih bentuknya kalau dilihat-lihat kebetulan. Jadi si perangkat kayak gini tapi bisa integrasi sama AI, bisa disuruh bisa muter musik langsung, by suara, bisa motret gambar juga dari AI. Kayak Google Assistant dong. Ya kurang lebih kayaknya. Dan ini ramainya di Twitter itu banyak yang skeptis gitu. Apakah, dan karena kalau dari iklan videonya itu kayak kayak masa depan banget gitu, kayak nanya ininya itu langsung dijawab sama AI gitu. Kayak mungkin kayak salah satu episode Black Mirror gitu. Jadi kayak dia bisa jawab siapa yang menang nggak? Menang apa tuh? Menang challenge. Menang challenge. Belum kayaknya datanya nggak ke training. Nggak training. Tapi ya itu si AI Pin ramai itu kayaknya banyak yang skeptis juga. Tapi ya siapa tuh istilahnya siapa tuh memang benar secanggih itu gitu. Jadi ya kita tunggu aja gimana kelanjutannya. Kalau ngomongin ya hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya sebelumnya juga udah ada ya. Bahkan sebelum AI ini rame banget ya. Contohnya kayak Google Assistant itu kan bisa dibilang mirip sebuah perangkat, kita bisa suruh-suruh untuk ini, untuk itu, untuk bikin jadwal. Bahkan
kalau aku nggak salah di Google I.O. 2019-2020 ya. Jadi si CEO-nya itu kayak mempraktekkan atau menyuruh AI ini untuk membooking jadwal ke salon. Aku lupa detailnya kayak gimana. Dan ya si AI ini kayak nelfon si salon itu jawab, terus si AI juga ngerespon. Jadi seakan-akan kayak bukan AI gitu. Kan teknologi ini kan udah lama ya. Dan mungkin kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang baru ya emang ya nggak heran juga sih sebenarnya. Cuman kalau dilihat dari iklan, ya tentunya kan ada kebutuhan marketing, kan. Jadi emang dibutuhkan hal-hal yang wah sangat baru. Wah ini pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku ya, penasaran kira-kira siapa yang akan melanjutkan apa ya? Melanjutkan bapaknya. Challenge yang ada di Decoding. Karena challenge di Decoding itu kan terus berlanjut ya. Jadi emang butuh orang-orang yang melanjutkan. Betul sekali. By the way tadi bapak siapa? Bapaknya Boruto. Oh, Naruto berarti. Iya. Siapa Hokage selanjutnya? Hokage selanjutnya tebakanku sih Shikamaru ya. Shikamaru itu kan dia penasehat ya. Ya kita lihat aja sekarang yang penasehat itu siapa. Mungkin dia bakal lanjut gitu. Oke, balik lagi ke AI. Udah terlalu jauh ya, Naruto gitu. Jadi memang perkembangan AI ini apa ya? Ya semakin canggih, semakin kadang sulit membedakan hasil AI dan bukan. Jadi ada keuntungannya tapi menjadi tantangan tersendiri. Aku jadi ingat. Apa tuh? Kemarin itu ada, ya nggak tahu ya ini drama atau enggak ya. Jadi ada ya balik lagi di Twitter ya teman-teman, Twitter ini menjadi sumber berita nomor 1 ya. Tapi jangan langsung dipercaya juga. Iya benar. Jadi kemarin itu aku lupa di Twitter atau di mana ya. Jadi ada, tapi harus aku disclaimer dulu. Tolong jangan diikutin ya teman-teman, karena tentunya yang rugi itu teman-teman. Jadi kemarin itu di Twitter ada yang apa sekarang sebutannya? Nge-tweet atau nge-X apa? Ya karena udah jadi X juga ya. Jadi aneh. Iya. Kok X kan apa ngenya? Aduh itu zaman Kaskus ngenya itu X jadinya. Nge-tweet aja lah ya biar enak ya. Jadi kemarin itu ada yang nge-tweet teman-teman kalau dia mengerjakan submission decoding. Iya, submission decoding itu pakai ChatGPT teman-teman ya. Dan ya tentunya ini cukup disayangkan. Apalagi kalau misal teman-teman belajar di decoding itu ikut program kayak Bangkit ya kan, kemudian ikut program kayak SIB, itu teman-teman hanya dapat cuman dapat nilainya aja gitu. Tentunya kalau misal teman-teman kayak gitu kan ya ilmunya nggak dapat gitu. Dan tentunya ketika ilmunya nggak dapat, hasil belajar teman-teman itu nggak bisa dipakai ketika teman-teman lulus. Ya, tapi sekali lagi ya jangan diikutin gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya kesulitan, silakan manfaatin mentornya atau bisa bertanya di forum diskusi kelas. Betul banget. Ya, jadi seperti itu. Nah kamu sendiri khawatir nggak kalau kamu bakal digantikan AI? Waduh, sebenarnya enggak sih, karena apa ya? Secanggih-canggihnya AI, tapi nggak tahu ya di masa depan kayaknya ya peran manusia masih tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Terutama kreativitas yang memang AI juga bisa bikin gambar yang bagus gitu, tapi ya tetap aja di training dari hasil-hasil manusia juga gitu. Jadi mungkin kedepannya sekarang juga udah ada kayak prompt engineer gitu, ngoding tapi ngetik-ngetik di ChatGPT atau semacamnya. Tapi balik lagi keputusan kayak bisnis dan lain-lain ada di tangan manusia juga, dan ya aku cukup yakin sih nggak akan sejauh itu menggantikan manusia. Ya tentunya mungkin ini kalau kita ngomongin terkait menggantikan posisi tertentu seseorang, benar ya, kayaknya mungkin belum sampai di situ ya karena, dan ini juga mungkin berhubungan dengan mindset juga ya.
kalau teman-teman merasa udah dikalahkan oleh AI, ya tentunya teman-teman akan sulit juga. Jadi mungkin, dan ini juga yang coba aku lakukan ketika mengembangkan platform challenge yang sudah kita bahas tadi. Iya. Jadi ChatGPT, ya ini kalau kita ngomongin AI, kemarin itu aku banyak meminta bantuan ya ke ChatGPT kira-kira dalam mendesain skema database yang baik itu seperti apa, dan tentunya jawaban-jawaban dari si ChatGPT ini itu aku ikut validasi juga. Jadi enggak ditanya dia jawab apa terus aku langsung pakai kodenya, enggak juga gitu. Tentunya ada beberapa validasi yang ini itu sampai sekarang itu belum bisa dijawab oleh AI. Apa tuh? Jadi kemarin itu kan ya aku pakai bukan aku sih, tim yang mengembangkan platform itu dia pakai database Postgre. Dan di Postgre itu emang ada beberapa fitur yang menarik sebenarnya. Kayak kita itu bisa bikin fungsi dipakai bahasa SQL. Kemudian kita juga bisa bikin yang namanya trigger. Nah, untuk membuat fungsi, membuat trigger itu aku minta sedikit potongan kode ya dari ChatGPT tentunya. Kemudian aku validasi di dokumentasi yang ada. Dan selain memvalidasi, tentunya aku juga kayak mencoba terlebih dahulu di project yang bukan production ya. Jadi dicoba dulu di project playground yang sekiranya bisa diotak-atik, bisa dibongkar pasang. Kalau emang udah oke, udah yakin, udah tahu kode yang kita tulisin atau kode yang ingin kita tambahin itu jalannya akan seperti apa, nah baru ditambahin di production. Jadi poin yang pengen aku sampaikan itu sebenarnya adalah AI ini bukan untuk menggantikan, tapi lebih membantu kita gitu sebagai developers. Karena ya kita juga kan sebagai manusia punya batasan-batasan ya kan. Kita nggak mungkin gitu menghafal satu dokumentasi dari satu bahasa pemrograman. Itu kan emang ya udah dipastikan nggak bisa gitu ya, walaupun ada yang bisa gitu. Makanya untuk kita bisa dimudahkan untuk mengingat-ingat kembali, kita bisa memanfaatkan yang namanya ChatGPT. Ya, setuju banget karena apa ya? Bagaimanapun kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi gitu. Jadi kita ya salah satunya kita bisa lakukan memanfaatkannya dengan baik, dengan bijak. Gitu. Ditambah ya. Ini masih ngomongin. Emang kalau kita ngomongin AI itu nggak ada habisnya gitu. Dan sekarang itu kalau aku nggak salah ya, di ChatGPT versi berbayar ya. Kalau aku nggak salah, karena aku nggak subscribe, saya pengguna gratisan. Di versi berbayar itu kita bisa bikin ChatGPT versi kita sendiri. Waduh. Jadi kita kayak mentraining apapun itu ya, datanya dari kita, informasi. Kalau ngomongin tentang machine learning itu kayak datasetnya lah. Itu datasetnya itu kita siapin. Kemudian kalau kita udah punya dataset punya kita sendiri, itu kita bisa minta untuk si ChatGPT ini mempelajari dataset tersebut, dan setelah dia pelajari dataset yang udah kita minta, atau yang kita udah sediain, ya udah kita bisa tanya-tanya tuh. Misal mungkin ini nggak perlu menggunakan ChatGPT juga ya. Jadi ada beberapa model yang bisa kita gunakan juga untuk mentraining dataset yang tentunya kita jalanin di lokal kita ya. Mungkin kamu udah pernah lihat kemarin yang Luma atau Luma, LLMI yang apa gitu. Itu kan kita kayak submit PDF ya. Submit PDF yang tentunya ya PDF dengan halaman yang banyak. Kemudian kita nggak perlu lagi tuh kayak baca lagi PDF-nya, kita tinggal tanya gitu. Konteks dari PDF ini apa? Jadi emang ya teknologi sekarang udah secanggih itu. Tinggal bagaimana cara kita menanggapi ya kan. Itu juga penting teman-teman, biar teman-teman itu nggak merasa terancam. Betul. Karena kalau misal kita merasa terancam, ya mungkin teknologi ini ya udah seperti apa ya. Kalau misal dari dulu ya kan. Dan sebenarnya ya kalau kita kita coba ingat-ingat lagi, kita juga sebenarnya bisa manfaatin ini sih, kayak Google
Google Assistant ya untuk nanya-nanya gitu ya. Kan? Cuman emang kalau si Google Assistant ini konsepnya agak sedikit berbeda ya kan. Kalau Google Assistant ini kan dia kayak nge-browsing terlebih dahulu jawaban yang kita pengen. Baru dia kasih tahu ke kita. Berbeda sama ChatGPT yang memang dia punya knowledge-nya itu sendiri. Jadi dia bisa langsung jawab. Jadi panjang sih kalau kita ngomongin AI ya. Dan tentunya teman-teman juga karena kita bahas AI juga, teman-teman nggak cuma jadi pengguna AI juga, teman juga bisa belajar AI, dan di coding juga ada learning path yang mengarah ke AI kayak machine learning, data science, dan ada programnya tersendiri itu program Bangkit 2024 yang pendaftarannya itu sudah dibuka. Dan salah satu materi ya yang bisa teman-teman pelajari di Bangkit 2024 ini adalah materi tentang AI. Dan materi tentang AI ini nggak hanya dipelajari di learning path machine learning. Sekarang hampir di semua learning path ada AI. Jadi ada machine learning, ada mobile, sama ada cloud. Nah, jadi di semua paket pembelajaran kali ya, karena kan ada yang bersinggungan kan kelas-kelasnya ya. Jadi di masing-masing paket pembelajaran yang ada di Bangkit 2024 itu ada materi tentang AI, teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa membangun platform atau aplikasi mungkin ya yang memanfaatkan AI, mungkin bisa buat ChatGPT sendiri. Bisa. Jadi apa? Ini di coding GPT, bisa DCD GPT, bisa nanti nanya-nanya terkait materi gitu. Bisa. Tapi teman-teman harus tetap belajar gitu. Nah balik lagi ke yang tadi, Bangkit 2024 sudah benar ya 2024 ya? Betul. Bangkit 2024 itu sudah dibuka. Silakan daftar ya teman-teman. Karena teknologi yang saat ini yang mungkin bisa dibilang teknologi yang lagi naik daun ya. Betul. Itu bisa dipelajari di Bangkit 2024. Betul. Silakan daftar dan jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini ke teman-teman yang lainnya. Nah, selain Bangkit, apa yang ada di 2024, Len? Apa tuh? Ya tentunya ada perubahan atau perubahan yang mungkin kayak Next.js tadi ya. Pasti ada yang baru-baru aja. Iya, ada yang baru. Gak mungkin yang lama dong, ya kan. Jadi tetap ada hal yang baru. Dan ya kita butuh hal-hal yang baru. Karena contoh ya, misal Next.js nih. Masa dari versi 1 sampai versi 13 itu aja. Ya kan, kita harus kita harus punya hal-hal yang baru. Gitu ya. Jadi silakan sekali lagi daftar Bangkit 2024 ya teman-teman. Jangan sampai terlewat. Nanti juga dapat Mercedes. Ini coba Bangkit bro. Hanya ada di program Bangkit. Teman-teman nggak bakal nemu nggak bisa nyebut ini ya. Di toko hijau sama toko oranye. Kalau toko hitam itu udah ditutup kemarin. Itu nggak bisa. Jadi hanya ada di program Bangkit saja. Jadi langsung daftar ya, jangan lupa daftar dan jangan lupa juga untuk menyebarkan informasi pendaftaran ini ke teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa lain. Betul, mahasiswa. Oke, jadi seperti itu. Kita cukup banyak ngobrol soal AI. Mungkin kalau misal ada obrolan-obrolan yang pengen teman-teman mau kita bahas, itu silakan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa habis ini mau apa? Mau lari? Ya, nanti sore lari. Oke. Kalau aku nanti lihatlah. Oke, seperti itu ya bahasan kita pada DevTalks yang kedua ya. Masa lupa berikutnya. Mohon maaf. Jadi itu pembahasan terkait DevTalks episode yang kedua ya. Nantikan pembahasan berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Di episode-episode yang akan datang kita akan bahas yang lebih panas lagi, sepanas api unggun. Dan tentu saja akan ada hal-hal menarik lainnya yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Seperti halnya Bangkit 2024. Oke, paling seperti itu aja dari aku, Den. Thank you ya, Den. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Dah. Panas, Pak. Panas.